Selamat pagi, siang, sore maupun malam untuk Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, kami, saya Jose Immanuel Sugianto dan rekan saya Dan saya Rayhadi Febrian. ingin menjelaskan rincian mengenai permainan yang kami ciptakan. Kami memberi nama permainan ini Selamatkan Tuan Putri. Jadi permainan ini menceritakan tentang para warga yang harus melewati banyak rintangan untuk dapat menyelamatkan Tuan Putri yang hilang di suatu pulau. Kami menciptakan permainan ini untuk mengembangkan permainan raceboard dengan tantangan yang lebih menarik agar mendapat perhatian dari anak-anak dan remaja. Sehingga mereka tidak hanya memainkan permainan melalui gadget, melainkan dengan menggunakan permainan papan ini. Kami menciptakan game ini yang dapat dimainkan oleh siapapun. Tetapi kami tujukan khusus kepada anak-anak dan remaja sehingga dapat bermain tanpa gadget. Fungsi permainan ini sebenarnya hanya untuk bersenang-senang bersama keluarga, rekan, atau sahabat. Tetapi permainan ini juga memiliki fungsi mengedukasi anak-anak karena di dalamnya berisikan beberapa pertanyaan umum. Lalu, siapapun pemain tercepat yang mencapai petak terakhir adalah pemenang dari game ini. Jenis permainan ini adalah permainan papan dengan kategori raceboard. Jumlah pemain 2 hingga 4 orang pemain. Permainan ini menggunakan sebuah papan sebagai arena bermain, sebuah dadu, kartu yang berisikan pertanyaan umum, lalu beberapa pion. Jadi kira-kira seperti ini arena permainan papan kita. Selanjutnya, saya serahkan kepada rekan saya, Rayhan. Selanjutnya, bagaimana sih cara bermainnya? Untuk langkah pertama, siapkan arena bermain, lalu menyiapkan masing-masing pion di garis start. Langkah kedua, permainan dilakukan dengan melemparkan dadu dan maju sesuai angka yang muncul di dadu. Untuk langkah ketiga, pemain tercepat yang sampai di garis finish dan menyelamatkan ratu adalah pemenang dari game ini. Selanjutnya peraturan-peraturan dalam permainan ini. Yang pertama, pemain yang menginjakkan kaki di petak yang memiliki angka 4 seperti 4, 14, 24, 34, dan seterusnya. Di dalamnya harus mengambil kartu yang berisikan pertanyaan. Yang kedua, di setiap lintasan ada jebakan atau kita sebut jurang pada lintasan itu. Jika pemain masuk ke jurang, maka diperlukan dadu angka 4 ke atas agar bisa keluar. Lalu, bagaimana pemain bisa masuk jurang itu? Jadi, dimisalkan ketika pemain berada di angka 5, lalu mendapatkan dadu secara acak 2, maka pemain akan menuju angka 7. Nah, di situ kan merupakan jurang. Jadi pemain harus mendapatkan angka lebih dari 7, lebih dari 4 agar bisa melewati jurang tersebut. Ketiga, pemain yang dapat menjawab pertanyaan kurang dari waktu 5 detik setelah membaca soal, maka mendapatkan giliran untuk melempar dadu lagi. Keempat, jika ada satu pemain yang berhenti di petak pemain yang lain, maka pemain yang sedang tidak bermain harus mundur 5 petak ke belakang. Pertanyaan yang ada di dalam kartu kami seperti di
dikategorikan untuk balita. Contohnya disediakan warna di dalam kartu. Pemain harus menebak warna yang ada di kartu tersebut. Kedua, sebutkan satu nama buah yang diawali dengan huruf A. Ketiga, sebutkan satu nama hewan yang diawali dengan huruf B. Dan seterusnya bisa ditambahi setiap permainan. Untuk anak-anak dan remaja, contohnya seperti sebutkan nama buah yang tidak memiliki huruf A di dalamnya. Sebutkan nama hewan yang diawali huruf O. Sebutkan huruf kelima sebelum X. Sebutkan warna campuran biru dan kuning. Sebutkan ibu kota provinsi Jawa Barat. Lalu, pertanyaan tersebut akan kami letakkan dalam kartu seperti gambar berikut. Nah, di kartu warna putih, kita sediakan untuk anak-anak, khususnya balita. Untuk yang hitam, kita khususkan untuk remaja dan anak-anak. Berikut tampilannya. Berikut perkiraan harga dan keuntungan untuk setiap bahan yang kita perlukan. Yang pertama ada dadu dengan harga Rp1.850. Kemudian ada karton dengan harga Rp2.100. Kemudian ada 50 lembar kartu kosong yang nantinya kita akan buat sebagai tempat untuk pertanyaan dengan harga 50 lembarnya Rp17.000. Kemudian untuk 4 piece pion ada dengan harga Rp2.800. Kalau di total harganya Rp23.750 yang nantinya kita akan jual permainan ini dengan harga Rp30.000 dengan keuntungan Rp6.250. Berikutnya ini kita akan mencontohkan cara bermain dari game papan ini. Oke, baik. Di sini saya akan menggunakan pion berwarna putih dan Mas Jose menggunakan pion berwarna hitam. Kita mulai dari saya dulu. Mengkocok dadu. Nah, saya mendapatkan angka 3. Selanjutnya giliran Mas Jose. Saya mendapatkan angka 6. 1, 2, 3, 4. Jadi jika mendapatkan angka 6 dapat mengkocok dadu 1 kali lagi. Selanjutnya giliran saya. Saya mendapatkan angka 2. Kemudian giliran saya mendapat 4. Jadi semisal saya akan mendapatkan dadu angka 2, saya akan ke angka nomor 7. Nah, di sini saya harus mendapatkan angka dadu lebih dari 4 untuk bisa keluar dari jurang
yang ada di rintangan papan ini. Baca dulu, Mas. Nah, di sini saya mendapatkan angka 5, maka saya bisa melanjutkan permainan. Iya. Lalu bagaimana jika pemain berada di kotak yang ada angka 4-nya? Maka saya akan mengambil sebuah kartu yang berisikan sebuah pertanyaan dari salah satu pertanyaan ini. Misal, sebutkan nama buah yang tidak memiliki huruf A. Saya menjawab duren. Seperti itu. Lalu permainan dilanjutkan sampai garis finish. Mungkin itu saja contoh permainan dari game papan ini. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dari kami, terima kasih.